Halo guys, welcome back to my channel Tekin Boy. Selamat datang di konten ceritaku. Sekarang aku lagi ada di Universitas Indonesia atau UI, dan ya hari ini bakal ada acara yang seru banget, yaitu acara proses sistem engineering symposium gitu ya. Jadi ya sebenarnya symposium itu kan mirip sama conference, tapi bedanya mungkin skalanya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu, aku kan salah satu bidang yang disukai adalah di proses sistem engineering, dan ya jadi symposium ini akan khusus membahas tentang proses sistem engineering gitu. Jadi kalau biasanya kalau konferensi Tekim itu PSE itu jadi salah satu bagian dari subtopik gitu. Tapi kalau yang sekarang itu jadi keseluruhan topiknya gitu ya. Jadi topik pembahasan untuk semua paper yang masuk. Dan di symposium ini aku submit satu paper gitu ya. Nah, sekarang aku lagi mau OTW ya ke venue simposiumnya ya, lagi jalan dulu, jadi ya let's see gimana keseruannya, dan sampai jumpa di venue-nya. Udah selesai lagi, kita dapat ada name tag ya, presenter, terus dapat tote bag juga, tulisannya keren banget, proses sistem engineering Indonesia ya, jadi gambar pabrik sama bendera, sama dapat notebook, mantap. Lalu aku pun masuk ke ruangan dan acara simposium ini resmi dimulai. Acara dibuka dengan keynote speaker dari Prof. Renanto Handogo yang memaparkan mengenai proses integration. Yang kedua, kita bisa mendapatkan temperature titik pinch, yaitu pada tahun ke-18 ya. Keynote speaker yang kedua adalah Prof. Abdul Wahid dari UI, salah satu expert di bidang proses control. Kemudian berapa U yang ini yang paling penting kan U nih. U adalah controller output ya. Berapa bukaannya yang tepat untuk mengendalikan satu kontrol variabel. Setelah selesai keynote speaker, maka sesi paralel pun dimulai. Di sesi pertama ini, aku berada di ruangan distillation. Akhirnya momen itu pun tiba. Aku harus mempresentasikan paper yang telah aku submit berkaitan dengan simulasi gasifikasi untuk produksi hidrogen. Lumayan deg-degan sih ini. Faktor dimensi di sini yang menjadi faktor utama dalam penentuan konversi. Ya. Jadi dapat terlihat di sini sama gasifikasi dapat dispesifikasikan temperaturnya atau heat loss-nya, dan gasifikasi ini bisa dibagi per zona. Misalkan setiap zonanya memiliki temperatur yang berbeda-beda profilnya. Dan di sebelah kanan, nah ini yang menarik juga. Jadi Unison Design memiliki bank reaksi-reaksi yang bisa terjadi dalam gasifikasi beserta dengan kinetikanya masing-masing. Inilah yang sebelumnya tidak atau sulit untuk bisa dilakukan di dalam simulator karena ada terlalu banyak reaksi dan juga parameter kinetiknya yang sangat banyak. Ya. Dan saat ini sudah ada proprietary kinetic reaction yang built-in di dalam simulator sehingga sudah siap pakai. Nah, tapi jika memang diperlukan, masih bisa dilakukan tuning ya, terhadap parameter-parameter ini. Ya, di sini ada parameter pengali, jadi bisa diberikan kalau misalkan mau lebih lambat dibuat 0, dibuat lebih cepat berarti di atas 1. Seperti itu. Setelah selesai presentasi, aku langsung pindah ke ruangan sebelah karena ada presentasi yang menarik banget yang berkaitan dengan OTS. Kebetulan karena ini berhubungan dengan pekerjaanku, aku ngerasa bahwa presentasi ini bermanfaat banget ya. Oke, halo guys, jadi sekarang aku udah balik lagi di rumah. Nah, agak capek ya, karena tadi lumayan padat sih acaranya. Jadi tadi habis selesai acara kira-kira jam 3:30-an, terus ngobrol-ngobrol lah ya, biasa kan conference ini ajang networking ya. Terus ada sesi makan malam bareng sama tim PSE internal. Belum balik kira-kira jam 8 malam ya, baru nyampe rumah. Cukup malam sih tadi. Jadi karena aku kan pulang pergi ya dari Jakarta ke Depok, aku nggak nginep ya, jadi gitulah keseharian hari ini. Nah tapi menarik sih ya, walaupun aku nggak sempet rekam banyak footage ya, karena memang sepadat itu acaranya ya kan. Aku juga lagi fokus ngedengerin,
dan juga persiapan presentasi ya karena deg-degan. Tapi ya harapannya sih dengan footage yang aku rekam tadi ya mungkin seperti kompilasi presentasi, rekan-rekan sekalian jadi tahu kira-kira gambaran suatu conference gimana sih, gimana terjadi pertukaran ilmu gitu di dalam suatu conference dan juga networking yang ada dalam conference. Dan harapannya juga nanti rekan-rekan sekalian bisa tertarik untuk mengikuti conference gitu ya, karena menurut saya sendiri memang manfaatnya tidak bisa dinilai secara materi ya, tapi hal-hal tadi sih dari experience, terus juga ilmu dan juga relation, itu bagus sekali. Nah, tadi yang paling menarik dapat tas ini ya, keren banget. Ada tulisannya Proses Sistem Engineering Indonesia, PSE Indonesia, terus ada gambar pabrik sama ada logo bendera Indonesianya. Ini keren banget sih. Terus di sini ada logo PSE Indonesia, nah, logo officialnya PSE Indonesia, dan ada Departemen Teknik Kimia UI ya, sebagai penyelenggara dari PSE Indonesia di tahun ini. Yang menariknya adalah konferensi ini diharapkan bisa sustain ya, nggak cuma di tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakannya PSE ID. Nanti di tahun depan ada lagi harapannya ya, dan akan terus untuk setiap tahunnya dengan tuan rumah yang berbeda gitu ya. Nah, tahun depan di mana tuan rumahnya ditunggu aja dan pantengin terus ya informasi-informasi. Siapa tahu teman-teman berminat buat submit paper, nanti bisa dilihat informasinya. Selain dari event PSE nasional yang tadi aku udah sebutin, sebenarnya salah satu yang paling major adalah untuk event di tahun depan ya, PSE Asia 2026 yang akan diselenggarakan di Seoul, Korea. Dan ini juga menjadi salah satu targetku, wishlistku. Ya, semoga nanti paper yang aku submit bisa diterima dan ya bisa terbang ke Korea, punya lagi lowong gitu ya projectnya, sehingga bisa networking lah sama orang-orang yang punya minat dan expertise di PSE dalam lingkup yang lebih besar. Kalau ditanya gimana kesannya ikut event PSE ID hari ini, ya pastinya seru banget. Kayaknya sejak tahun lalu ya, pas aku ikut RSCE 2024 itu kan perdana buat aku ikut conference ya. Apalagi kalau RSCE itu kan udah lingkupnya kan internasional ya, menarik banget. Nah, jadi mulai tertarik sih untuk bisa aktif di conference. Kenapa? Karena ya aku melihat banyak manfaatnya gitu sih, sebagai investasi yang akan cukup worth it gitu ya, walaupun kita harus bayar buat submit paper, terus juga belum akomodasinya kalau misalkan tempatnya jauh gitu kan. Tapi yang perlu dimaksimalkan adalah kita bisa loh dapat network yang bagus dan juga bisa dapat ilmu gitu ya. Kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari dunia yang kita minati, dan menurutku itu menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan gitu. Kalau di RSC yang dulu itu kan Techim in general gitu ya topiknya, ya salah satunya PSE gitu. Tapi kalau yang sekarang kan benar-benar fokus nih PSE doang. Jadi bayangin aku dari pagi sampai sore itu dengerin presentasinya cuman tentang PSE gitu kan. Nah itu menarik banget karena aku jadi tahu gitu, oh ternyata PSE itu luas banget dan ada banyak bidang-bidang yang bahkan aku belum pernah sentuh sama sekali gitu. Dan selain dari ilmu yang didapetin, pasti dari network gitu ya. Selain aku dapat koneksi baru, ya orang-orang yang baru aku kenal di event tadi, aku juga bisa nostalgia nih ketemu beberapa rekan gitu ya yang sudah pernah ketemu di event sebelumnya atau sudah pernah collab bareng di project, dan ya senang banget gitu ya, bisa ketemu dengan orang yang punya minat yang sama gitu di bidang simulasi ini. Nah itu sih yang menarik ya. Harapannya sih dari video ini walaupun emang nggak banyak footage ya, tapi dari potongan presentasi bisa terlihat bagaimana suasananya. Dan ya ditunggu buat rekan-rekan sekalian yang berminat buat bersama. Aku sekarang udah punya 2 name tag nih, satu PSE, satu RSCE, dan ya aku nggak sabar sih buat menunggu lanjutan conference apalagi yang aku bisa ikutin di masa depan. Mungkin segitu dulu buat ceritaku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Bye bye.